Di era sekarang, banyak orang yang membanggakan atau mengagumi orang-orang yang menerapkan hidup minimalis. Tapi, apakah penerapan minimalisme itu selalu baik? Bagaimana jika seseorang memaksakan dirinya untuk mencapai standar tertentu agar dia merasa telah hidup minimalis? Karena ada beberapa kisah yang akan aku ceritakan nanti, di antaranya seorang anak yang mengalami trauma akibat hidup dengan ibu yang menerapkan hidup minimalisme. Dan ada juga seorang suami yang berpisah dengan istrinya yang adalah seorang influencer estetik minimalis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, agar kontenku tidak terkesan menggunakan pendekatan one-sided atau condong ke satu sisi, yaitu sisi gelap minimalisme ya. So, aku mau declare dulu nih, bahwa aku sangat suka konsep hidup minimalis. Karena tidak dipungkiri memang banyak sekali manfaatnya. Bahkan aku berusaha berproses untuk bisa menerapkan konsep hidup minimalis. Karena menurutku hidup itu memang harus penuh kesadaran akan segala hal yang dimiliki, dibutuhkan, atau bahkan diinginkan. Jangan sampai terlalu banyak hal yang kita miliki malah membuat hidup makin stres karena kita harus mengatur dan menjaga banyak hal. Oke, sekarang apa aja sih sisi gelap dari minimalisme? Yang pertama ini debatable sih sebenarnya. Ada yang pro dan ada juga yang kontra, yaitu lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Ketika seseorang akhirnya mengorbankan kualitas hidupnya dengan memiliki sangat sedikit barang, namun dia masih merasa harus menguranginya karena beranggapan bahwa hidup dengan sejumlah barang tersebut membuatnya kurang minimalis. Dan pada akhirnya mereka melupakan konsep spark of joy dan hanya memiliki barang yang sekedar memenuhi kebutuhan tanpa mempertimbangkan kebahagiaan. Nah, kenapa ini debatable? Karena kita tidak pernah benar-benar tahu tentang perasaan seseorang. Apakah mereka benar-benar bahagia atau hanya pura-pura bahagia? Anyway, hal ini juga sering dikaitkan dengan ekstrim minimalisme, di mana seseorang terobsesi menjadi minimalis. Kalau aku sendiri melihat hal tersebut itu ibarat sesuatu yang awalnya baik, tapi ketika sudah berlebihan ya jadi kurang baik juga. Dan hal tersebut mengingatkan aku tentang orang yang ingin diet untuk mengurangi berat badan. Saat berat badannya sudah berkurang atau ideal, instead of mempertahankan berat badannya, dia malah terus-menerus merasa masih gemuk. Sampai akhirnya tanpa sadar dia menciptakan masalah baru pada tubuhnya, pada kesehatan fisiknya. Selanjutnya yang kedua adalah menimbulkan masalah pada orang terdekat. Gak semua orang itu mau atau suka menjadi minimalis. Terutama gak semua orang juga memiliki tingkat sentimental yang sama pada sebuah barang when it comes to decluttering. Ketika seorang minimalis memaksakan konsep hidupnya kepada orang-orang terdekat, maka disitulah letak masalahnya timbul. Ada satu kisah yang sangat relate dengan poin kedua ini. Kisah ini datang dari curhatan seseorang. Sebut saja si Upin. Dia bercerita bahwa dulu ibunya adalah seorang yang menerapkan konsep-konsep minimalisme. Ibunya selalu membuang apa saja yang sudah tidak digunakan sehari-hari atau maksimal yang sudah tidak digunakan dalam seminggu. Jadi kalau ada sesuatu atau barang yang jarang dipakai, langsung dibuang sama ibunya. Baik itu mainan, pakaian, buku, dan lain-lain. Karena tahu ibunya begitu, si Upin mulai berusaha menyembunyikan beberapa barang yang emang pengen banget dia simpan. Bukan hal yang mudah ya untuk Upin menyembunyikan suatu barang, karena emang gak ada tempat yang bisa dipakai untuk menyembunyikan sesuatu di rumah itu. Nah, suatu ketika ibunya membersihkan meja di kamar Upin dan membuang semua surat-surat Upin yang dia terima dari sahabat kecilnya di kelas 3 sekolah dasar yang telah pindah ke Jepang. Saat itu tahun 1970-an, dan menulis surat adalah satu-satunya cara Upin bisa berkomunikasi dengan sahabatnya itu.
Sehingga di situ emosi Upin benar-benar meledak. Pada akhirnya, Upin tumbuh dengan keinginan yang sangat keras untuk menyimpan berbagai hal. Saat dewasa, Upin seperti melakukan balas dendam dengan menghabiskan banyak uang selama usia 30 dan 40-an. Dia mencoba untuk mengganti segala hal yang dia ingat tidak bisa dia miliki di masa kecilnya. Meskipun Upin sadar bahwa dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut, namun dia tetap menginginkannya kembali. Di antaranya dia memiliki ribuan buku dan CD. Sampai-sampai di setiap ruangan di rumahnya itu ada rak yang tersusun dari lantai sampai ke langit-langit hanya untuk menyimpan barang-barang tersebut. Dan dia baru tahu nih, di usia 50-an, ternyata dia masuk dalam kategori spektrum autisme. Hal itulah yang membuat Upin kecil sangat-sangat traumatis ketika semuanya harus dibuang. Sebagaimana kita tahu ya, bahwa anak-anak yang ada dalam spektrum autisme itu kan sangat terganggu, merasa tidak nyaman, dan bahkan selalu gelisah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang ada di kepalanya. Sedangkan Upin kecil harus menghadapi kehidupannya yang sangat bertolak belakang dengan kondisi psikologisnya. Terapisnya juga setuju bahwa sebagian besar trauma kehidupan minimalis di masa kecilnya mempengaruhi bagaimana cara Upin dewasa hidup. Selanjutnya, yang ketiga, terobsesi untuk selalu estetik. Dari pemilihan barang dan warna yang harus selalu senada. Nggak boleh ada satu warna pun yang gonjreng sendiri gitu. Pokoknya hidupnya repot banget deh, harus selalu terlihat estetik minimalis. Dan ini beneran ada ya, seorang suami menulis ceritanya di Reddit. Dia bercerita bahwa dia bercerai dengan istrinya yang merupakan seorang influencer dengan followers Instagram saat itu 400 ribuan. Karena istrinya ini terlalu terobsesi pada kehidupan yang estetik. Sehingga suaminya hanya boleh membeli barang-barang dengan warna-warna tertentu seperti beige dan putih. Nah, sebenarnya istrinya ini tidak benar-benar menikmati kehidupannya juga karena dia terlalu mementingkan tampilan yang indah, estetik gitu. Sampai suatu ketika mereka, suami istri ini bertengkar tepat setelah anak pertamanya bisa berjalan atau melangkahkan kaki untuk pertama kalinya. Saat itu suaminya menaruh gelas di meja yang berada di belakang anaknya untuk melihat langkah pertama putrinya. Namun sang istri langsung marah karena merasa suaminya ini egois lantaran menaruh gelas di meja tersebut hanya untuk melihat langkah pertama anaknya, yang akhirnya membuat dia, si istri, harus repot mengedit atau menghilangkan gelas tersebut dari video. Memang keterlaluan sih ya. Oke, sebenarnya di sini menurutku ya penting banget untuk membedakan antara estetik minimalis dan gaya hidup minimalis. Karena kalau enggak, beberapa orang akan berpikir untuk memaksakan diri memenuhi standar minimalis, ya seperti itu gitu, seperti yang ada di sosial media, tanpa menggali lebih dalam mengenai prinsip hidup minimalis. Selanjutnya yang keempat, membatasi kreativitas dan mengabaikan keunikan personal. Jika seseorang membatasi barang-barang atau proyek-proyek kreatif karena konsep minimalisme yang ekstrim, ini bisa merugikan diri mereka sendiri sebenarnya. Karena pembatasan tersebut bisa menghambat potensi diri dan kreativitas. Selain itu, seseorang juga mungkin kehilangan jati diri atau keunikan yang membuat diri mereka itu berbeda dengan orang lain. Karena mereka rela melakukan hal-hal yang dirasa sebagai standar minimalis menurut mereka. Tapi balik lagi ya, konsep hidup minimalis itu pada dasarnya adalah konsep hidup yang baik dan banyak manfaatnya. Hanya saja, kadang beberapa orang keliru atau melenceng gitu ya dalam proses menuju minimalisme. Dan menurutku pribadi, kekeliruan itu ibarat step kita dalam menjalankan atau belajar sesuatu yang baru. Emang kadang gitu kan, kalau orang baru belajar sesuatu, biasanya malah lebih fanatik dibandingkan mereka yang sudah menguasai ilmunya. Sama halnya dengan orang-orang yang belajar agama, if you know what I mean.
Oke, itulah tadi beberapa sisi gelap minimalisme di video kali ini. Semoga isi videonya bisa bermanfaat. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi.